Nah, kalian tahu nggak orang yang ketika naik mimbar itu disebut apa? Khutbah. Nah, orang yang berkhutbah itulah disebut apa? Khotib. Nah, disebut khotib. Jadi ketika si imam naik di atas mimbar itu yang mimbar yang depan masjid itu, tahu? Kalau perempuan biasanya kan emang di belakang Al-Quran. Tahu kan? Nanti suka ada gambar gitu di buku. Itu disebut orang yang berkhutbah itu disebut khotib. Yang belakang memang ngobrol ya. Dengerin. Tadi kan sama Kak Desti udah dijelasin tentang pengertian dari sholat Jumat. Jadi apa pengertian dari sholat Jumat itu? Sholat yang dilakukan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat. Kalau tidak ada kelima hal ini, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi harus diperhatikan ya. Kalau misalnya kalian atau berusaha ada kesempatan jadi khotib. Nah, kalian harus perhatikan poin-poin apa saja yang harus ada dalam khotbah Jumat. Yang pertama yaitu khotib mengucapkan atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya khotib ketika pertama mengucapkan kalimat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kalimat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak kalimat memuji Allah? Contohnya ini, alhamdulillah, artinya itu segala puji bagi Allah. Hal ini dilakukan supaya bentuk kita berterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang dilakukan khotib ketika melakukan khotbah, yang pertama yaitu memuji apa? Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu selain memuji Allah, yang kedua yaitu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana salawat kepada Nabi Muhammad itu contohnya? Gimana coba? Siapa yang bisa mencontohkan salawat kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini salah satu contoh dari bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hal ini sebagai bentuk cinta kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga, mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti kalau itu ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memuji kalimat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga yaitu berwasiat takwa. Khotib mengajak para jemaah Jumat itu untuk senantiasa berbuat kebaikan. Mengajak kepada seluruh jemaah masjid itu, jemaah Jumat itu untuk senantiasa melaksanakan kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Coba contoh segala hal kebaikan itu apa? Berbuat baik, apalagi di sini, yang sini. Apalagi kewajiban kita sehari-hari itu yang waktu apa? Kalau di sini berbuat baik lagi apa selain itu? Berbagi, boleh. Di sini apa lagi? Selain sedekah, sholat, zakat, membantu, sodako, apalagi ada lagi sodako. Oke. Nah, semua hal tersebut, khotib mengajak kepada jemaahnya untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, kepada sesama manusia, dan khotib juga melarang kepada umatnya, kepada jemaah untuk berbuat kerusakan, untuk berbuat hal-hal yang dilarang. Itu khotib menyampaikan takwa itu segala perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan. Berarti yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran dalam satu khotbah. Jadi ketika khotib itu setelah memberikan wasiat, khotib juga membacakan minimal satu ayat dalam Al-Quran sebagai sumber firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jelas, oh di situ khotib itu menyampaikannya dan ayat Al-Quran dan dasar Al-Quran ini, ayat ini. Kemudian yang terakhir yaitu yang berdoa untuk kaum mukminin pada khotbah kedua. Khotbah kan sebelumnya mau nanya dulu. Kalau khotbah Jumat itu ada berapa kali? Ada 2 kali. 2 kali itu yang khotbah 2 kali. Khotbah pertama itu yaitu berisi tentang memuji Allah, bersolawat, berwasiat, membaca Al-Quran dalam satu khotbah. Kemudian setelah selesai membaca ayat Al-Quran dalam satu khotbah dan menjelaskan makna dari ayat tersebut, kemudian mungkin si khotbah dulu itu sebentar ya, itu sebentarnya kayak misalkan khotbah itu kayak membaca subhanallah, lalu khotbah berdiri lagi di atas mimbar, kemudian berdoa untuk kaum mukminin, berdoa mendoakan keselamatannya, kesejahteraannya, kesehatannya, semua didoakan orang-orang mukmin. Mendoakan orang misalkan mendoakan orang Palestina, mendoakan orang-orang yang terkena bencana, semuanya didoakan di dalam khotbah kedua ini.
Perbedaan dari khotbah pertama dan khotbah kedua itu, kalau khotbah pertama itu dilakukannya lebih panjang, sedangkan kalau khotbah yang kedua ini dilakukannya lebih ringkas, lebih singkat ya. Jadi ada 5 hal yang harus dilakukan oleh khotbah oleh khotib itu apa aja dan kalimat tersebut. Hai, halo. Yang pertama itu apa? Baca. Yang pertama harus. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang kelima. Oke, jadi apa yang ada pada khotbah tersebut itu? Apa tadi? Sudah dijelaskan. Yang pertama, yang pertama doa pagi apa? Kalau 5 hal tersebut tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kita masuk ke hukum sholat Jumat. Kalian udah tahu tentunya, apalagi laki-laki, hukum sholat Jumat itu adalah, kalian tahu nggak? Hukumnya sholat Jumat itu adalah, hukum dari sholat Jumat itu adalah, Itu ada di atas. karena kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya sholat Jumat ini adalah pengganti dari sholat Jumat itu wajib apa sunnah? Berarti sholat Jumat itu hukumnya wajib. Karena kan pengganti dari sholat zuhur. Sholat Jumat itu ya apa? Ulang lagi. Hukum sholat Jumat itu adalah bisa fardu ain. Yang mana fardu ain itu artinya wajib. Masa laki-laki nggak tahu hukum sholat Jumat adalah wajib apa sunnah? Apa wajib? Enggak kata ibu. Tapi emang sholat Jumat ini adalah pengganti dari sholat zuhur. Sholat zuhur wajib apa sunnah? Kata siapa? Waktu zuhur hukumnya wajib apa sunnah? Sholat zuhur kata siapa wajib? Kalian tahu sholat 5 waktu? Hukumnya apa? Nah, berarti sholat zuhur juga hukumnya. Nah, di hari Jumat sholat zuhurnya itu diganti dengan sholat Jumat. Maka hukumnya sholat Jumat itu adalah wajib. Ngerti ya? Ya. Jadi sholat Jumat itu pengganti dari sholat zuhur. Sholat zuhur wajib, sholat Jumat juga wajib. Yang mana diartikan di sini bahwasanya hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain. Apa artinya fardu ain? Wajib. Tahu berarti fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib. Bagi laki-laki yang telah balik dan tidak sah. Kemudian ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan seseorang melaksanakan sholat Jumat. Jadi seorang itu tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena apa? Karena 4 hal ini. Yang pertama yaitu orang yang sakit. Nah, misalkan orang yang sakit, tapi tergantung orang yang sakitnya itu seperti apa dulu. Kalau misalnya sakitnya itu tergolong kayak batu, kemudian pilek, cuma mules sedikit, nah itu maka kalian sebagai laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat karena sakitnya itu tergolong masih sakit kecil. Kalau misalnya kalian nggak bisa berdiri, gitu, lemes, kalau berdiri itu pingsan, kira-kira wajib apa nggak melaksanakan sholat Jumat? Tidak apa enggak? Tidak. Kira-kira wajib apa enggak? Jawab dong, kira-kira wajib apa enggak? Enggak fokus. Kita ulang lagi. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan seorang melakukan sholat Jumat. Yang pertama itu ada orang yang sakit. Lihat depan, orang yang sakit. Ada orang yang sakit wajib apa enggak melaksanakan sholat Jumat? Tergantung. Nah, tergantung, betul. Tergantung apa? Sakitnya. Kalau misalkan sakitnya kayak batu, pilek dan lain sebagainya yang memungkinkan seorang itu masih kuat untuk berjalan, maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau misalkan seseorang itu hanya bisa terbaring, kalau berdiri itu apa pingsan dan lain sebagainya, seseorang itu wajib melaksanakan sholat Jumat apa enggak? Tidak. Wajib apa enggak? Nanti ya, tergantung sakitnya dulu. Kalau misalkan kakinya sakit atau habis jatuh dan sebagainya yang tidak memungkinkan kalian untuk berdiri dan berjalan, maka diwajibkan atau tidak bisa melakukan sholat Jumat. Ngerti ya? Baca enggak? Baca enggak? Baca enggak? Hukumnya sholat Jumat itu? Hukumnya sholat Jumat apa? Hukumnya Jumat apa? Sholat Jumat apa? Dengerin ya, jangan dulu ngobrol. Nanti juga ada waktunya kalian istirahat, kalian makan, kalian ngobrol, oke? Oke, kita lanjut. Yang kedua, poin yang kedua yaitu hal yang mungkin seseorang itu tidak bisa melakukan sholat Jumat. Yang kedua yaitu ketika hujan lebat, kemudian angin kencang. Yang mana kita ini sudah memprediksi bahwa nanti itu hujannya lebat, kemudian tidak bisa memungkinkan untuk kalian pergi ke masjid. Misalkan ini hujannya lebat nih, perkiraan kapan ada angin kencang, kemudian ada banjir, ada longsor dan lain sebagainya, yang memungkinkan kalian tidak bisa pergi untuk ke masjid, maka kalian bisa tidak melakukan sholat Jumat. Ya, ini ngerti nggak? Kalian? Jangan gitu dong. Nah, jadi apa cina tadi teh? Hal-hal yang mungkin tidak bisa melakukan sholat Jumat. Yang pertama tadi apa? Orang yang sakit. Nah, itu boleh dia tidak melaksanakan sholat Jumat juga nggak apa-apa. Tapi tetap harus diganti dengan sholat berapa kan? 4. Yang kedua tadi apa? Udah?
artinya faktor adalah paham ya paham? Sampai sini paham? Kita tadi ulang lagi hal-hal yang mungkin kita bisa melakukan sholat itu melakukan sholat Jumat. Yang pertama adalah orang laki-laki. Kemudian orang yang mungkin tidak bisa melakukan sholat Jumat. Yang pertama adalah orang yang yang kedua adalah jalan malam. Oke, yang ketiga orang perempuan perjalanan yang tidak aman dan tidak aman. Paham ya? Suara keluar. Sekarang di sini ada ketentuan sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat ini yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Apa itu syarat wajib sholat Jumat? Syarat wajib sholat Jumat adalah sebelum masuk ke pembahasan Islam dari akad itu, tentunya kita harus mengetahui dulu syarat wajib sholat Jumat itu apa. Syarat wajib itu apa? Apa ada yang tahu? Syarat wajib itu apa? Syarat wajib adalah syarat yang membuat seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa? Ada yang bisa mengulang kalimat kakak? Syarat wajib adalah syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan lupa tulis ya sebentar. Syarat wajib adalah bukunya. Dah, syarat wajib adalah syarat yang membuat seseorang Syarat wajib adalah syarat yang membuat seseorang wajib melaksanakan sholat Jumat. Wajib melaksanakan sholat Jumat. Semuanya, kalau Pak aja, syarat wajib itu apa aja? Yang keras ya soalnya. aja. Oke, kita lanjutnya di sini siapa ya? Kami yang di sana. Syarat wajib itu apa soalnya? Oke, jadi coba bareng-bareng ya. Jadi syarat wajib itu apa? Di sini ada beberapa poin. Ada beberapa poin orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu Islam. Tentunya setiap laki-laki yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Diwajibkan melaksanakan sholat Jumat itu seorang tersebut tidak sedang dalam keadaan bekerja ataupun sakit ya. Cuma jadi diwajibkan Jumat. Kalau misalkan sehat jasmani rohaninya atau beragama Islam, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat karena Islam itu sangat mewajibkan sholat Jumat. Beda lagi dengan agama Kristen. Kalau ada orang Kristen yang melaksanakan sholat Jumat bisa nggak? Tidak, karena tidak beragama Islam. Kemudian orang agama Kristen itu tidak mempunyai aturan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ada orang Kristen yang melaksanakan sholat Jumat itu tidak sah. Karena kalau sholat Jumat itu hanya ada di agama Islam. Yang kedua yaitu balik. Apa? Balik. Coba, kalau ciri-ciri balik tahu nggak di sini? Ciri-ciri balik dulu bagi perempuan, ciri-ciri baliknya apa? Haid. Yang kedua apa? Ini yang perempuan dulu. Kalau juga kan laki-laki ya. Yang pertama ciri-ciri balik perempuan dulu apa? Menstruasi. Yang kedua apa? Kalau pertama menstruasi. Yang kedua, nah ini kalian sebagai laki-laki, ciri balik laki-laki itu apa aja? Mimpi paksa, cuma jima. Kemudian selain mimpi jima, apa ciri balik? Tahun. Misalnya gini, kalian itu belum sempurna umur 15 tahun, tapi kalian itu udah mimpi jima, udah dikatakan balik bu. Di sini ada amal sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, amal sunnah ini bila dikerjakan amal ini maka akan dapat pahala. Kalau 30, misalnya apalagi kalian itu, apalagi kalian kalau istirahat suka gak pakai sendal ya, suka nyeker. Nah, kalau pagi itu mandi, gosok-gosok kakinya, selang-selangnya
yang lurus. Yang ketiga yaitu memotong kuku dan mencukur kumis. Mencukur kuku dan mencukur kumis. Jadi kukunya dipotong nih, yang panjang-panjang, bawahan kumis yang panjang-panjang, yang hitam-hitam kukunya dipada potong. Mau kuku tangan, mau kuku kaki. Jadi coba baca yang keempat. Poin yang keempat baca. Memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik itu bukan berarti harus memakai baju yang selalu baru. Memakai pakaian yang terbaik itu bukan berarti harus memakai pakaian yang selalu baru. Jadi memakai pakaian yang terbaik itu memakai pakaian yang bersih, yang kotor, yang rapi. Contohnya memakai apa? Pakaian. Contohnya memakai apa? Samping, atau kudu. Pakailah pakaian yang terbaik itu. Jangan sampai ini pergi ke masjid lalu dihantar pakai wajib yang sobek-sobek, pakai kaos yang gambarnya tengkorak. Kan itu dan itu nggak ada dan sangat tidak diperhatikan. Jadi diharapkan memakai pakaian yang rapi, memakai pakaian yang basah, ya. Yang selanjutnya yaitu baca coba yang belakang. Yang belakang ini poin yang naik. Bersegerakan datang ke masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Jadi kalian ketika pergi ke masjid itu jangan terlena dulu, harus segera datang ke masjid. Atau ada waktu ini pada musim nongkrong dulu di warung-warung. Nongkrong dulu pada rumah sekalian. Nah itu jangan, harus segera kalau misalkan di rumah udah siap pergi ke masjid langsung masuk ke masjid. Jangan nongkrong dulu. Baru ada pertama, masuk ke masjid. Yang paling tidak cuma siapa-siapa juga. Pakai waktunya untuk tadarusan dulu, oke? Jangan saya jangan harus bersegera datang ke masjid. Kemudian yang selanjutnya yaitu suara ulan. Yang keempat yang yaitu sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Gimana kalian suka melaksanakan sholat tahiyatul masjid nggak? Nah, gimana ketentuannya? Kalian itu misalnya gini. Kalian misalnya gini, masuk ke masjidnya langkahnya pakai kaki kanan apa kaki kiri? Doanya bagaimana? Tahu nggak doa masjid gimana? Suara ulan, langkahkan kaki kanan pada kalian. Doanya gimana? Doa masuk masjid. Allahumma ilah babat rahmatika. Nah, langkahkan kaki kanan masuk ke masjid. Kemudian kalau sudah masuk ke masjid itu jangan langsung duduk. Sholat tahiyatul masjid dulu. Allahnya, nanti jangan langsung duduk. Niat dulu langsung Allah akbar. Nawai sholat sunat tahiyatul masjid. Rokaat ini mustaqil ada di gerakan. Rokaatnya cuma 2 ada 2 rokaat. Baca suratnya bebas, surat apa aja, surat pendek aja boleh. Otaknya misalkan mau surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlas boleh. Sholat tahiyatul masjid itu sholat sekitar kita langsung ke masjid. Kalau kamu ingin mendapatkan pahala tidak Allah, maka kita tahu salah satunya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang selanjutnya yang G yaitu memperbanyak berzikir dan berdoa sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ya, untuk mulut. Setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sebaiknya kalian itu dipergunakan untuk berzikir, untuk berdoa, jangan dipakai untuk mengobrol. Jangan dipakai untuk mengobrol ya. Sebaiknya pergunakan waktu sebaik-baiknya, yaitu pergunakan waktu tersebut dengan berzikir, berdoa. Misalnya doanya gini, ya Allah mudah-mudahan ada jajanan soleh. Ya Allah mudah-mudahan ada namanya Khairi. Oh, ada yang namanya Sakil? Gak ada. Ya Allah mudah-mudahan saya jadi anak pintar. Ya, waktu sholat di masjid pelaksanaan waktu itu kalian ini banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir. Apalagi Jumat itu hari-harinya rayanya hari. Jadi kalau kalian ingin dikumpulkan doa salah satunya itu laksanakan doa waktu hari itu. Berzikirnya bebas tuh, berdoanya bebas, berzikirnya bebas. Subhanallah, 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 semuanya boleh.
Jadi kelima amalan sunnah yang harus dikerjakan pada sholat Jumat. Kalau ini adalah tata cara sholat Jumat. Tadi saya jelaskan kurang lebih sama seperti ini. Kemudian yang pertama itu adalah membersihkan badan. Ingat ya, kalian harus mandi dulu kalau mau sholat Jumat. Jangan habis main, misalkan lari-larian, habis main di sekolah, misalkan main bola, terus pulang sekolah langsung satu ke bawah. Nggak boleh. Alangkah baiknya kalian harus bersih-bersih badan terlebih dahulu. Kemudian kudu melaksanakan sholat. Kedua yang disunahkan mandi dan juga potong kuku. Tuh, tadi kita sudah jelaskan amalan sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu mandi dan juga potong kuku. Lihat mana kukunya? Lihat coba kukunya mana, panjang apa enggak? Panjang enggak? Panjang. Enggak, bersih. Bersih hari Jumat itu diusahakan kalian dilakukan anak-anak seorang pulang. Jangan ya. Kamu jangan ini. Dulu ya. Jadi kalian disunahkan kalau mau melaksanakan bersih itu mandi, kemudian potong kukunya supaya orang kita mau menghadap kepada Allah. Kalau gitu kalian potong bersih, pakaian yang rapi, yang kedua yaitu pakaian yang bersih, dan bersegera mesti misalkan nih kalian di sekolah ada subuh. Nah, kalian pertama akan makan, sedang mandi, dan ketika waktunya sholat biasanya itu kalau mau kan itu ada suara di masjid ya. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalian di situ harus mandi, bersih, pakai pakaian yang rapi, bersih, dan jangan melewatkan untuk pergi ke masjid. Jadi ketika kalian sudah mandi, rapi dan sebagainya, kalian segera berangkat ke masjid. Karena apa? Karena agar tidak tertinggal khutbah, baik itu yang pertama, baik itu yang kedua. Buka yang mau ke ayat boleh. Oke, selanjutnya yaitu disunahkan juga berzikir, kemudian bersolawat kepada Nabi. Sekarang baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang pertama yaitu mereka dan membacakan khutbahnya. Oke, jadi tadi yang pertama yaitu adalah membersihkan badan. Kemudian potong kuku, pakaian yang rapi, yang bersih. Jadi jangan yang ketika kalian main langsung pergi ke masjid ya, jangan. Karena itu masih dalam keadaan kemudian disunahkan dulu untuk berzikir, kemudian bersolawat, kemudian untuk menyebut muadzin akan memandangkan adanya, dan yang kedua yaitu khotib dan imam akan dibacakan khutbahnya. Lanjut ya, Ini ada 14 poin. Jadi poin yang ke-8 setelah ada selesai khotib berkhutbah. Jadi ketika ada khotib membacakan, khotib naik ke atas mimbar, kemudian menyampaikan khutbah Jumatnya. Menyampaikan khutbah Jumatnya itu dimulai dengan apa tadi? Memuji apa siapa? Dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan salah satu minimal satu ayat dalam Al-Quran untuk sebagai sumber dari penjelasan khutbah tersebut. Yang ke-9 yaitu khotib menyampaikan dua khutbah. Tadi yang kakak sampaikan menyampaikan dua khutbah. Dua khutbah itu yang pertama tentang memuji Allah dalam menyampaikan minimal satu ayat dalam Al-Quran, dan khutbah kedua itu isinya tentang mendoakan orang-orang mukmin. Yang selanjutnya yaitu saat khutbah yang mana khusyuk dan memperhatikan. Nah, dengerin ini anak laki-laki, oke? Jadi ketika khutbah dilaksanakan, kalian duduk dengan
Sampai nyampe apa sih namanya tuan rumah di mana? Musolin pada kemari kata ini ingat ya, harus makmuman karena sholat Jumat ini tidak bisa dilaksanakan sendiri. Jadi harus makmuman. Kayaknya sholat Jumat 2 rakaat bermakmum karena Allah lah. Lanjut dan nomor 15 yaitu imam memimpin sholat Jumat isi dengan 2 rakaat. Nah, jadi nyambung dengan yang tadi bahwasanya sholat Jumat ini harus dikerjakan berjamaah. Ada makmum, ada imamnya juga. Kalau misalkan imamnya nggak ada sholat Jumatnya, jalan apa enggak? Jalan apa enggak sholat Jumatnya? Kalau nggak ada imamnya, kira-kira enggak ya? Karena sholat berjamaah itu harus ada imam dan juga ada makmum. Kemudian yang kedua yaitu dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Tahu nggak surat Al-A'la yang mana? Apa nggak surat Al-A'la? Apa nggak surat Al-A'la? Kemudian sudah membaca surat Al-A'la dan rakaat kedua membaca surat Tahu surat Al-Ghasyiyah yang mana? Nah, apakah hadis Allah? Ya. Kemudian yang ke-17 jamaah disunahkan untuk berzikir. Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat itu kita dianjurkan untuk berzikir dulu, bersolawat sebelum si imam nanti untuk melaksanakan khutbah. Yang terakhir yaitu doa setelah sholat Jumat. Baca sholat Jumat. Ya, Pak Imam suka memimpin sholat Jumat, kan? Tahu kan? Siapa yang di sini nggak pernah sholat Jumat? Ayo, ya, kalau perempuan sudah pasti tidak melaksanakan sholat. Nah, di sini laki-laki ada nggak yang belum pernah melaksanakan sholat Jumat? Ya. Kakak percaya kalian semuanya pernah melaksanakan sholat Jumat? Terakhir, keutamaan sholat Jumat yang disampaikan Rifa. Oke. Jadi diharapkan kalian dengarkan karena nanti setelah ini ada soal. Siapa yang memperhatikan pasti dia dapat menjawabnya. Kalau memperhatikan menuju sholat Jumat mendapatkan pahala seperti halnya puasa dan sholat setahun. Tahu nggak pahalanya besar? Sama halnya seperti kita itu melaksanakan sholat 1 tahun setiap waktu. Apalagi yang sholat matanya pada jauh dalam hadis masjid itu pun dapat pahalanya setiap kali kita pergi menuju masjid kita itu mendapatkan pahala. Pahalanya itu sama dengan kita melaksanakan sholat 1 tahun gitu. Kalau mau berarti harus melaksanakan sholat Jumatnya dan yang ketiga yaitu mendapatkan pahala yang besar seperti mendapatkan pahala yang besar seperti berkurban. Nah, kalau kalian itu berkesempatan berkurban, maka sholat Jumat yang baik dan betul. Maka pahalanya seperti mendapatkan pahala yang besar seperti berkurban. Jadi banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Tapi perlu digaris bawahi, melaksanakan sholat Jumatnya harus apa? Harus baik dan khusyuk. Insya Allah dengan melaksanakan sholat Jumat yang baik dan khusyuk, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Kak. Kalian sudah mendengarkan materi sholat Jumat tadi? Ada yang air, ngobrol, dan lain sebagainya, main game. Tapi kalian sangat memperhatikan, antusias dalam materi ini. Nah, kita ulang. Coba. Sudah ya, tadi kalian jelaskan dalam PowerPoint ini atau PPT ini. Bahwasanya sholat Jumat itu apa sih tadi teh? Sholat Jumat adalah apa? Perempuan apa sih tadi sholat Jumat itu apa?
kedua, orang ketiga siapa? Orang ketiganya harimau betul. Kita mulai lagi ya. Ini sudah kita lagi. Dia orang pertama. Ini siapa namanya? Ada yang pertama. Ada yang kedua. Siapa? Orang ketiga siapa?
Islam, berakal sehat, laki-laki. Islam kan Nabi. Ada sih bener gak jawabannya? Kebalik. Kebalik tuh. Yang misalnya biasa gitu jawaban penjelasan. Ayo. Karena ngomong satu semua menjawab pertanyaannya. Makanya kamu tidak ikutan. Jangan pakai apa? Yang boleh angkat tangan di hanya kami saja. Kalian dulu yang bolehnya. Dia belum yang tanya. Oke, yang boleh angkat tangan yang dari sholat udah diam ya, kelompok satu dengerin lagi. Udah dulu nanti juga main lagi. Udah. Masih ada banyak Oke, teman-teman kelompok berapa ini? Kelompok 3. Coba sebutkan syarat-syarat Jumat itu apa aja ya? Dimulai. Materi yang belum tersampaikan, yang belum ditulis. Nanti kata-katanya kalau buktinya di mana aja, nanti mendekati kata-kata yang mendekati jawabannya benar, maka syawal benar. Kalau salah, Kan apa hikmah dari sholat Jumat? maka dosa apa ya? Menghapus dosa selama 1 tahun. Oke, yang kedua. Yang keras. Dikabulkan doanya. Yang ketiga, mendapatkan pahala seperti halnya orang yang korban. Ulang lagi yang pertama. Yang keras biar kedengeran sama teman-temannya. Sakit loh. Yang kedua yang keras. Yang ketiga, seperti halnya orang yang bagus. Dapatkan ya. Apa pertanyaan nomor 4? Dua balik. Ketiga laki-laki. Gimana jawabannya? Sesuai yang sudah tadi dijelaskan, itu termasuk menjadi syarat wajib sholat Jumat, maka jawabannya adalah benar. Kalian harus lihat kekompakan dari kelompok 3 sebagai kelompok 1 kerjasama nih. Makanya jangan keluar dari bangku, jangan kelompok 2 juga manis kekompakannya benar. Yang cewek semangat nih, oke? Arigatou gozaimasu.
dapat 9 ya. Oke, baca sholat. Sebutkan syarat wajib sholat Jumat. Yang tadi bukan sama.